Salam damai Sobat Samas Kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam Samas edisi Sabtu 11 Januari 2025. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan atas kuasa-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Melihat segala kelemahan kami, Engkau tidak membiarkan ataupun menertawakan kami. Sebaliknya dengan penuh kasih dan peduli, Engkau menolong kami. Kini ajar kami bersyukur serta menghidupi pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, dalam 3 hari ini kita diajak untuk berbagi tentang pengalaman kuasa Allah dalam hidup kita. Sebenarnya apa yang kami sampaikan sebagai pengisi Samas hanyalah sebuah pemantik yang diharapkan akan membawa seluruh pendengar untuk membagikan pengalaman tentang kuasa Allah yang pernah dialami kepada teman yang Anda jumpai. Sehingga kuasa Allah yang telah dialami tidak hanya menjadi milik kita sendiri, namun orang-orang yang mendengar kesaksian kita akan makin diyakinkan bahwa Allah juga akan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup mereka. Sobat Samas Kekasih Tuhan, firman yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Saya akan membacakan dari terjemahan baru yang kedua, Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sobat Samas, ayat yang kita renungkan ini merupakan sebuah keyakinan yang senantiasa saya pegang dalam hidup saya. Dari kedua ayat ini saya belajar tentang 3 hal. Yang pertama, Tuhan sangat peduli terhadap hidup saya, sehingga Dia menjaga saya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Tuhan berdaulat atas seluruh hidup saya. Sekalipun terjadi bahaya terhadap saya, Dia sanggup melindungi keselamatan saya. Yang ketiga, Tuhan memberi saya hikmat untuk bertanggung jawab penuh atas hidup saya. Sobat Samas, saya akan menyampaikan refleksi saya tentang ketiga hal tersebut melalui sebuah pengalaman dalam sebuah liburan di daerah Kintamani. Dengan segala keterbatasan pengetahuan serta spontanitas untuk melihat matahari terbit, kami mencoba mendaki Gunung Batur. Sebelum mendaki malamnya, saya bersama dengan keluarga menginap di sebuah glamping. Karena bukan saat libur, maka suasana pada saat itu cukup sepi. Dan saat makan malam, kami mencoba mencari info untuk bisa mendapatkan rute perjalanan yang landai sehingga kami bisa naik dengan aman. Namun ada sebuah kesalahpahaman yang tidak kami sadari pada saat itu. Sepertinya penduduk yang memberi info kepada kami berasumsi bahwa kami akan mendaki dengan menumpang jeep. Padahal kami berencana naik dengan menggunakan mobil biasa. Karena memang itu tidak kami bicarakan, maka kami tidak menemukan kesalahpahaman itu. Akhirnya keesokan harinya kami berangkat subuh dan menempuh rute yang sudah disarankan. Namun dengan kendaraan yang kami kendarai sendiri. Mulanya perjalanan itu begitu menyenangkan, semua nampak lancar. Namun makin lama makin terjal. Dan karena suasana masih gelap, maka kami mencoba mendaki dengan hati-hati. Namun karena tanjakan yang cukup tinggi, maka saya harus mengambil ancang-ancang dengan kecepatan yang agak tinggi agar mesin kuat untuk menanjak. Namun sampai sebuah tanjakan dan tikungan curam, mobil tidak kuat untuk menanjak. Saya mencoba mengulangnya beberapa kali, namun gagal. Sampai akhirnya ada rombongan beberapa jeep beriringan naik. Dan mereka menyuruh kami mundur. Di sini kami merasakan pengalaman yang sangat mencekam. Karena untuk mundur dalam gelap dan curam itu sangat mengerikan. Namun disitulah kami merasakan Tuhan menolong. Karena ketika kami mundur,
Akhirnya kami menemukan ada sebuah space untuk kami bisa memberi jalan agar mereka bisa menyalip. Dan setelah rombongan itu menyalip, kami mundur perlahan sampai kemudian akhirnya menemukan sebuah jalan bercabang yang sempit, dan dengan susah payah akhirnya kami berhasil berputar arah. Namun perjalanan hari itu memang akhirnya gagal dan kami mendapat pelajaran yang luar biasa. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini saya berefleksi. Yang pertama, Tuhan sangat peduli terhadap hidup saya, sehingga Dia menjaga saya dengan sungguh-sungguh. Kami memang salah, karena tidak merencanakan perjalanan itu dengan baik. Namun kami memang tidak punya cukup waktu. Liburan yang ada selalu terlalu singkat bagi kami. Saat semua dipersiapkan dengan baik, berkali-kali kami gagal merealisasikannya. Sehingga kadang yang terjadi hanyalah sesuatu yang spontan. Tuhan sangat peduli terhadap kami sekeluarga, sehingga meski tidak dapat melihat matahari terbit dari puncak pada saat itu, namun kami tetap bisa melihat dari sisi yang lain, mencoba menikmati black lava dari sisi yang berbeda. Seandainya saat itu Tuhan tidak menolong, mungkin kami sekeluarga sudah terjun ke jurang. Ketika kami berjuang mengambil jalan mundur, berhadapan dengan rombongan jeep yang tidak sabar, hingga akhirnya berhasil berputar arah dengan lebar jalan yang nampaknya mustahil karena sangat sempit dan gelap. Maka saya sungguh-sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan ketika saya minta seluruh keluarga saya turun, saya sempat berpikir, kalaupun akhirnya mobil itu harus terjun, maka hanya saya sendirilah yang terjun. Namun Tuhan tetap menjaga agar saya dapat melewati peristiwa mengerikan itu. Hal yang kedua, Sobat Samas, Tuhan berdaulat atas seluruh hidup saya. Sekalipun terjadi bahaya terhadap saya, Dia sanggup melindungi keselamatan saya. Sebetulnya kendaraan yang saya gunakan kondisinya tidak fit. Namun ini baru saya ketahui ketika beberapa kali tanjakan curam, ternyata mobil manual yang saya gunakan saat itu koplingnya beberapa kali slip, serta remnya tidak begitu pakem. Itu bukan terjadi karena kesalahan di dalam mengemudi, tapi saya baru menyadari bahwa kondisi mobil itu tidak fit sebenarnya. Dalam kondisi seperti itu, saya justru merasakan kedaulatan Tuhan. Dia bukan hanya mampu menolong saya, namun Ia juga mau menolong saya. Mobil jeep yang beriringan itu sama sekali tidak mau memahami kondisi saya. Mereka justru menganggap saya menghalangi jalannya dan saya harus segera minggir. Namun tidak demikian dengan Tuhan. Dia begitu sabar dengan saya. Tuhan yang luar biasa itu sudi menolong saya. Setelah peristiwa tersebut, kami sekeluarga merasakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Dia sangat peduli dengan keselamatan kami. Dia menjaga nyawa kami sekeluarga. Dan pelajaran terakhir yang kami dapatkan adalah Tuhan memberi saya hikmat untuk bertanggung jawab atas hidup saya. Dalam ayat ke-8 dituliskan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga secara langsung, namun juga menjaga hidup kita melalui hikmat yang Dia beri agar kita bisa dengan berhati-hati menata kehidupan kita dengan baik, lalu melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kami sudah berdoa memohon pimpinan Tuhan ketika mencari info tentang rute yang landai pada malam harinya. Kami pun juga sudah mendoakan dengan sungguh-sungguh sebelum tidur agar besok pagi semuanya lancar. Bahkan pagi hari sebelum berangkat, kami pun berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan memimpin. Namun peristiwa ini membawa kami akhirnya lebih berhati-hati lagi. Berhati-hati dalam mempelajari rute, mungkin mencari review perjalanan melalui internet, penduduk setempat atau yang lain. Dan makin bersungguh-sungguh dalam berdoa.
Sebagai kepala keluarga, saya sangat merasa bersalah karena saya tidak berhasil mempersiapkan sebuah perjalanan yang baik bagi keluarga saya. Kalau saya yakin bahwa Tuhan akan menjaga keluar masuk saya, maka seharusnya saya pun dengan serius melakukan perencanaan yang matang serta tujuan dari seluruh perjalanan saya ini. Namun Tuhan yang sudah membuang banyak waktu untuk mendampingi saya, Dia tetap sabar menuntun saya, melindungi saya, dan saya pun harus serius atas setiap keputusan serta langkah yang saya ambil. Kiranya pelajaran ini juga bisa menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, betapa bersyukurnya kami yang senantiasa dipedulikan dan dijaga. Tolonglah kami agar dengan serius menjalani hidup ini, serta bertanggung jawab penuh atas segala keputusan dan setiap langkah yang kami ambil, sehingga segala hal baik yang Kau rencanakan tergenapi sempurna dalam hidup kami. Amin.